namanya saja, yang terbayang adalah alam yang indah, budaya yang unik dan menarik, serta wisatawan yang tiada bosannya untuk datang berkunjung dan berkunjung lagi. Yes, Pulau Dewata Bali memang memiliki pesona tersendiri, selalu membawa wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan menikmati semua pesonanya. Hal ini pula lah yang kemudian menghidupkan para seniman rupa yang tinggal dan menetap di Bali. Bali tidak hanya menjadi surga bagi para pelancong yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya masyarakatnya yang unik dan menarik, tetapi juga surga bagi para pengrajin yang memiliki kreativitas dan mampu melihat peluang pasar. Dari sekian banyak para pengrajin, Kang Odang Kurniawan adalah salah satunya. Pria parubaya asal Ranca Ekek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah hidup dan menjajal peruntungan di Pulau Dewata. Wah, ini sindung kelapa atau jambe ya? Ada pemirsa sang kreator. Halo pemirsa sang kreator. Kali ini saya berbeda karena saya berada di Bali. Nah, walaupun ada di Bali, sang kreator kita kali ini menghadirkan sosok yang luar biasa dari Jawa Barat dan berkiprah di Bali dengan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Karena memang orang-orang kreatif, hal apapun bisa menjadi hal ataupun barang yang luar biasa. Di tangan sang kreator kita kali ini, limbah ini bisa menjadi produk-produk ataupun kerajinan-kerajinan yang sangat luar biasa. Seperti contohnya ini nih. Nah, ini sindung kelapa atau jambe ya? Saya harus cari tahu. Yang paling terpenting nih, katanya barang-barang di sini sudah dikirim ke mancanegara sana. Spanyol, Inggris, Perancis, dan ya kita ngobrol aja deh. Nah, seperti apa proses kreativitas dan juga inovasinya? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah Sang Kreator episode Bali. Berbekal keahlian dan imajinasi seni yang dimiliki Kang Odang Kurniawan, membuat aneka kerajinan fungsional dari pelepah kelapa atau sintung kelapa. Workshop sekaligus galerinya berada di Ubud, Gianyar, Bali. Tidak mengherankan jika Kang Odang memilih daerah ini karena Ubud dikenal sebagai tempat berbagai handicraft menarik dan unik yang layak untuk dijadikan oleh-oleh khas Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kan ini dia nih, pemirsa sang kreator. Kreator kita kali ini berasal dari Jawa Barat, tapi melebarkan kiprahnya di Bali. Kita pabrik di Jawa Baratnya di mana, Bapak teh? Abdi di Ranca Ekek. Duh, Ranca Ekek tetanggi atunya ya mah. Alias tetangga kok Ranca Ekek mah ya. Sip atuh Pak, Bapaknya itu lagi sibuk apa nih? Lagi mengerjakan ini dari sintung kelapa. Oh. Gitu. Sebetulnya ini barang limbah-limbah gitu. Ini Saya pergunakan gitu. Oh, lihat dari limbah menjadi berkah. Ya, silakan duduk dulu atuh. Siap, Biar siap, siap. Rawas gitu kan. Atur nuhun. Karyanya tidak hanya digemari oleh turis lokal yang datang ke Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, tetapi juga diekspor hingga ke mancanegara. Wah, keren banget nih Kang Odang. Karya-karyanya memang luar biasa. Aduh, hatur nuhun ya Pak. Sudah memperbolehkan Iko untuk melihat nih hari ini. Bapak lagi sibuk apa, jadi sekarang teh saya pengen tahu gitu ya. Kepada pemirsa Sang Kreator juga ya. Pak, sebenarnya tadi kan Bapak bilang sintung kelapa
Sugante ini teh yang dulu dipakai sesorodotan teh ya. Itu mah bukan atau kalau untuk sesorodotan yang dari jambe. Oh, yang jambe. bijinya kecil-kecil itu. Ini Kalau mah sintung kelapa. Ini sintung kelapa yang mau keluarnya kelapa yang kecil-kecil ini kan ada perahu-perahunya. Nah, itu yang Bapak ambil gitu. Oh, terus Bapak bilang ini adalah limbah. Ya, memang itu termasuk limbah. Memang itu termasuk limbah karena udah keringnya. Kalau di kampung-kampung kan untuk masak nasi lah, gitu kan. Nah, Oh, cik. hawu lah, hawu. Oh, bisa jadi hawu. Mohon, kan iya hawu nih. dilebetkeun, Ini kalau gitu misalnya lihat pohon kelapa, mau ada Iya. buahnya, biasanya ada yang kayak perahunya. Ya, Itu kan memang kalau misalnya di lahan itu menjadi limbah. Tapi di Iya. tangan Pak Odang ini, dari Ranca Ekek ini ke Bali, ini nih. Jadi nanti hasil-hasilnya yang luar biasa. Tapi Pak Odang, awal mulanya Pak Odang ini tertarik dengan sintung kelapa ini sejak kapan Pak Odang? oh ini ada mungkin 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu? Iya, saya- Tapi ini di belakang udah banyak gini. Ya kebetulan ada konsumen, ada buyer ke sini yang dari luar dan lokalnya juga, alhamdulillah ada yang pesan gitu kan. Jadi 4 tahun gitu Iya. ya. Ini 4 tahun kemarin, Iya. jadi Pak Odang ini menggeluti gitu ya. Iya, betul. Nah, awal mulanya melihat keberadaan sintung kelapa tuh gimana untuk tercetuskan, kayaknya mau bikin kerajinan aja deh gitu. Nah, itu kebetulan keluarga saya keluarga seni gitu kan di Bandung gitu kan. Dari kakek bikin apa itu alamun cek kurang sunatnya mah ayakan boboko itu sarang ya. Nah, saya kebetulan lihat limbah ini daripada jadi kayu bakar lebih baik saya manfaatkan biar jadi uang gitu kan. Nah, itu. Woi, dimanfaatkan jadi uang gitu. Jadi memang keluarganya Pak Odang ini ada darah seni rupanya gitu ya. Nah, Pak Odang ini terasa tergelitik gitu hatinya. Melihat ini yang biasanya kalau misalnya di kampung-kampung ini bisa jadi haunya juga gitu ya. Tapi agar tidak dibakar begitu saja, Pak Odang ini membuat jadi kerajinan-kerajinan. Memang Pak Odang ini membuat apa saja Pak Odang? Saya membuat lampu untuk kamar tidur, untuk di halaman, untuk di ruang tamu gitu kan. Ada juga cermin di dinding gitu kan. Ada juga itu namanya wincem yang pakai pipa gitu kan. Nah, itu. Sebetulnya pakai macam-macam bentuk apapun saya bisa gitu. Asal dari bidang sintung kelapa gitu. Kau pengen lihat nih Iya. proses pembuatannya? Kalau proses pembuatannya ini kita lihat dulu ukuran ininya, bentuknya. Kalau ini terlalu hitam, nggak bisa dibuatkan. Kita ambilnya setengah tua lah gitu kan, yang ke kuning-kuningan itu. Nah, baru kita lihat dulu ini bentuknya untuk apa. Apakah bisa untuk lampu atau bisa untuk bikin perahu-perahu juga gitu kan. Nah, itu. Makanya saya ini langsung saya potong pakai ukuran gini kan. Kita tergantung ukurannya mau ada yang 50 cm, 40 cm gitu kan. Tergantung bentuk lampunya. Oke, Pak Odang, Ika mau lihat proses pembuatannya. Tadi milihnya udah, Ya. ngukur udah. Sekarang mau lihat dari eksekusinya Pak Odang ke seni kelapa ini. Sintung atau pelepah kelapa yang diperolehnya dari Surabaya ini menjadi handicraft yang unik dan menarik berkat tangan terampil Kang Odang. Limbah sintung kelapa disulap melalui beberapa proses yang lumayan lama. Wah, memang nih, kalau mau menghasilkan karya itu nggak bisa instan, harus ada prosesnya yang dilalui. Ini yang baru namanya handicraft. Maaf ini kaki ya. Ya, nggak apa-apa, Odang. Pak,
Iko datang jauh-jauh ke Bali nih Pak. Pengen nyobain juga nih Pak. Prosesnya tadi kayaknya cobain gergaji deh Pak. Ya silahkan. Nah, gimana dulu nih Pak tadi prosesnya? Ini tempat ininya. Nah, ini gergajinya. Kakinya di atas. Aduh Pak, biar diinjak ini kayak gitu mau lah. atraksi nih Pak. Nah, itu. Ini kalau tanpa pakai ini bisa nggak sih Pak? Atau langsung wajib pakai ini? Ya, ini aja. Tergantung enaknya mau gimana Oke, gitu kan ya, kita gergajinya coba gitu. nih jauh-jauh datang ke sini tapi nggak nyoba gergajinya ya. Tapi awas tangannya harus hati-hati gitu. Oke. Karena tajam lah. Bismillah. Aduh, perutku perut. Bisa ya? Ya, begitulah Pak. Ini namanya juga apa pula? Duh, benar-benar nih proses sang kreator. Kalau misalnya dilihat, ini kayaknya udah. Tapi, memang luar biasa. Ya. Nah, daripada nanti ngeruksak ya, mending udah aja dah. Tuh lihat Pak. Ya, saya sedikit lah. Ya, lurus mah lurus lah. lurus tuh, bagus. Masih bisa ngebanggain diri sendiri. Gitu. Tapi belum bisa potong. Daripada nanti rusak ya bahan bakunya. Mendingan lanjut Pak. Nanti Iya, kan udah siap. digergaji, terus Iya. tadi udah disebit. Lalu ke proses apa Pak? Ya kita pembakaran bikin bentuk gitu, modelnya gitu kan. Wah, kayaknya kok mau coba yang pembakaran deh. Kayaknya itu mah masih bisa lah Nah. gitu. Oke, di mana Pak? Ya di sini aja. Oke, ini prosesnya selanjutnya tadi Bapak bilang nih mau proses pembakaran ya Paknya? Iya betul betul. Aduh, kalau Pak pembakaran gimana? Maksudnya buat apa nih dibakar? Buat ngilangin kadar airnya atau gimana nih Pak? Oh ini untuk pembentukannya. Pembentukan? Ya pembentukan. Emang Bapak membuat apa nih? Untuk bikin ini Pak Eko nih. Nanti cara ini yang kita buatnya. Ini teh apa Pak? Ini untuk lampu. Wah. Nah ini untuk lampu ini. Tuh lihat pemirsa sang kreator, ini bagus banget nih. Ini adalah lampunya yang terbuat dari suntik kelapa. Dari sintung kalapa. Sintung kalapanya, tuh lihat. Kelihatannya sih mudah-mudah aja. Sintung kelapa yang telah dibersihkan, kemudian diukur sesuai kebutuhan dan dibentuk dengan cara memanaskannya dengan api. Hingga sintung kelapa pun menjadi lentur dan mudah dibentuk. Tentunya lagi, dengan alat sederhana yaitu botol kaca. Nah, proses ini membutuhkan kepekaan agar sintung kelapa tidak terbakar dan bentuknya harus estetik. Namanya juga cuma lihat, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau Iko coba, kayaknya sih... Kita lihat deh. Nah, enggak panas ini. Nah, ini lihat nih ya. Awalnya, nih, jegreg. Ya. Jegreg, jelas. Tapi udah dibakar, Bapak lihat sudah menjadi bentuknya tuh. Sudah dibengkok-bengkokin. Nah, ini setelah jadi bengkok ini, Iya. proses selanjutnya ini apa? Kan Bapak katanya mau bikin lampu Iya. seperti yang di belakang kita. Nah, langkah selanjutnya ini apa nih Pak? Ini langkah selanjutnya kita amplas dulu ini. Saya ada amplas, Sep. Nah, ini kita amplas dulu. Udah diamplas, baru kita dipoles gitu. Punten. Sip. Nah, baru kita diamplas gini sampai halus lah gitu kan. Nah, setelah dibengkokin, pemirsa sang kreator, ada langkah selanjutnya nih, nggak langsung dipasang gitu aja, Ya. tapi dihaluskan, Dihaluskan ya. dulu gitu. Nah, Udah begini, baru kita pulas. Kalau ini kan cepat kering. Karena ini apa? Ini saya pakai bensin. Bensin dengan pewarna. Jadi kering ini kan. Oke. Nah, jadi setelah pembakaran, dibengkokkan, lalu juga langsung dicat. Ini Iya. catnya cepat kering. Tuh, lihat ya. Tuh. Sip, sip. Ini warnanya lebih Kelak, kelak. eksotis juga nih ya. Dalam berkarya, Kang Odang Kurniawan ditemani oleh keluarganya yang bertugas mengamplas agar halus, kemudian mengecatnya sesuai dengan arahan dari Kang Odang. Sintung kelapa yang sepintas hanyalah limbah yang tidak berguna ini, kemudian disulap menjadi aneka kerajinan fungsional
seperti lampu dengan berbagai model, mulai dari lampu duduk hingga lampu gantung. Ada juga yang dibuat untuk tempat kue bersusun 3 yang unik dan menarik dengan berbagai warna yang memikat. Waduh, jadi bingung nih mau milih yang mana. Maksudnya sih buat oleh-oleh buat ke Bandung gitu. Mana Pak Eko? Orang ada mau bentuk anu sanes. Yang iya abdi aya dibantos ku pun incu ya teh. Wah, Mana, siap. Jadi Itu, ini sarangan gini nih, rencangan, gitu pemirsa kan. sang kreator. Mohon. Ternyata Bapak ini nggak sendiri ya kerjanya. Enggak. Ini sudah ada penerusnya. Cucunya dan juga teman-teman Iya. dari Pak Odang Iya, gitu ya. Nah, Pak Odang memang selanjutnya ini lagi proses apa itu? Kok itu warnanya putih gitu, Pak? Terus mesti diamplas? Iya, ini kan untuk proses kayak peperahuan lah, gitu kan. Ini nantinya pakai kaki, itu ini kayak perahu gitu kan. Ini sebetulnya yang pekerjaan yang paling ringan kalau yang ini. Kalau sekarang saya yang bentuk lagi lumayan agak berat. Oh. Ini makan tenaga lah kayaknya gitu. Yang ini tuh? Yang ini, kita ini kan panjangnya hampir 70 cm lah. Tapi saya mau dibentuk dulu gini, gimana gitu. Nanti hasilnya gitu kan. Kita lihat nih dari 70 cm, ini Bapak akan menghasilkan apa? Jadi ini kalau dilihat ini ada yang lagi ngamplas gitu. Jadi ini yang kerjaan Bapak juga ya, Wing Cham yang di belakang betul, ini ya? ini yang di belakang. Nah ini nanti bahannya dari ini nih. Oh, Kita, oke. Kita lihat nih ya. Cara pekerjaannya gini. Kalau ini harus pakai sarung tangannya 2. Oh. Kalau tadi kan 1 tadi, Iya. gitu kan. Wah, ini lebih sulit. Ini lebih Kata Pak Odang mah cerap, sarung tangannya aja pakainya 2 nih. Akan membuat apa nih ya Pak Odang? Jadi kreator kita kali ini memanfaatkan limbah menjadi kreasi-kreasi dan juga kerajinan-kerajinan. Pak, sambil ngobrol nih Iya, Pak, iya. ini panasnya tuh kira-kira berapa derajat? Apakah ya udah yang penting mah panas, mengeluarkan api dan bisa dibengkokkan atau seperti apa nih Pak? ya kita tergantung di sininya aja, jangan terlalu panas karena waduh kita atur di apa itu di volume ini untuk ininya maunya gimana gitu kan. Nah, itu. Kalau mau cepat lebih panas tapi nantinya bisa-bisa hitam ininya gitu kan. Jangan sampai hitam kena bakar itu ini kan. Nah itu. Nah, oke. Harus benar-benar bengkoknya harus benar-benar biar nanti bentuknya bagus gitu lah. Pak pernah nggak sih lagi ngebengkokin Iya. patah gitu Pak? Oh ya itu kalau kita nggak tahu caranya memang itu. Oh. Jadi ini harus apapun juga harus ada ilmunya gitu kan. Nah itu. Tuh, jadi memang nggak semudah yang kita lihat. Iya. Jadi ini untuk proses ngebengkokinnya, ini tenaganya harus diatur juga. Nah ini kan gini. Sebetulnya mudah sih ini. Nah. Sebetulnya mudah gitu. Sebetulnya mudah, tapi panas ya. Tapi panas ini. Jadi kalau misalnya memang berada di sini, ini panasnya kerasa nih. Ya kan udah bengkok gini kan. Nah ini kayak yang di belakang gitu hasilnya. Nanti. Mau warna hijau, biru atau coklat, putih bisa ini tinggal diwarna aja. Gitu Ini kan. awalnya panjang gitu, kaku. Tapi di tangan Pak Odang, kreator kita kali ini bisa dibengkokin ya. Tuh, wah.
panas. Saya nggak bisa nih ya. Nah, Pak, ini kan udah ada hasilnya nih. Iya. Cucu tercinta dan juga teman-temannya juga membantu di sini gitu ya untuk meneruskan. Pantesan aja walaupun baru 4 tahun tapi bahan bakunya kalau ngeliat di gudang ini udah banyak banget, kayak udah lebih dari 4 tahun nih Bapak menjalankan usahanya. Pak, ini kan udah yang jadi nih. Iya. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang coklat. Ya. Biasanya kalau di Bali sini Bapak memasarkannya gimana dan di mana nih? Oh, udah aja ke galeri saya aja, kita lihat di sana. Ada galerinya? Ada. Berarti banyak dong macam-macam kerajinan yang Bapak udah buat. Ada. Nah, pengen lihat dong Iko. Bisa, Boleh? bisa. Silakan. Di mana, Pak? Silakan. Ya, di depan aja gitu Oke, kan. Bro, Bapak duluan, Pak. Iya, Ayo, mana, Pak. Sip. Karyanya tidak hanya digemari oleh turis lokal yang datang ke Ubud, yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, tetapi juga diekspor hingga ke mancanegara. Wow, sintung kelapa ini bisa ke mancanegara. Aku kapan ya? Satu buah lampu hias hasil produksinya dijual seharga 30 hingga 50 ribu rupiah. Relatif murah untuk sebuah karya pelengkap interior rumah atau kafe yang unik. Wah, juara banget nih Kang Odang. Harganya murah tapi tetap estetik. Let's go deh, kita borong. Nah, akhirnya kita sudah berada di dalam galerinya Pak Odang yang berada di Banjar Tegalalang, Ubud, Bali. Betul. Waduh, ternyata nih di sini luar biasa banget nih karya-karyanya yang dihasilkan dari Pak Odang. Pak Odang, sini saya mau nanya sebenarnya memang selain lampu, apakah memang Bapak ini fokusnya di lampu atau apa saja sih sebenarnya dari seni kelapa itu? Ya, dari seni kelapa itu sebetulnya kalau difokuskan memang lampu. Tapi kan kita bisa dibentuk yang model-model lain lagi gitu kan. Ya, contoh ya bisa untuk ditaruh di halaman, ada yang pakai pipahnya, dan bisa juga untuk ya naruh seperti di luar itu naruh buah-buahan gitu. Ini dari sintung kelapa juga gitu kan. Tapi fokusnya memang dari lampu. Oh, jadi ini berawal dari lampu, tapi tentunya akan menghasilkan karya-karya yang lainnya. Iko mau nanya lagi nih Pak, ini untuk penjualan, ini penjualannya gimana sih Bapak untuk mengenalkan kepada masyarakat dan juga para calon-calon pembeli ini? Ya, untuk mengenalkan ke masyarakat ya hanya dari teman ke teman gitu kan. Nanti ada informasi, oh kita menyebarkan dulu kartu nama itu ini. Nah, itu baru ada respon dari masyarakat ini. Oh, saya perlu ini satu untuk di rumah-rumah. Nah, itu baru. Lalu responnya seperti apa nih Pak? Responnya baik juga gitu kan. Responnya antusias. Untuk si pembeli itu enak lah gitu kan. Masalah harga dia nggak komplain masalah harga. Karena apa? Ini dari kerajinan tangan. Bapak hatur nuhun banget, Sami-sami, sukses, sehat amin, selalu. amin. Pokoknya dari Jawa Barat berkembang ke Bali dan bisa ini menghasilkan karya hingga ke Inggris, Spanyol, dan semoga nanti ke negara-negara lainnya. Amin, ya? amin, amin. Ternyata pemirsa sang kreator, meski di dunia perantauan, kalau kita bisa memanfaatkan peluang dan juga pasar, apalagi melihat limbah menjadi berkah, itu sangat luar biasa. Ini sebuah sudah dicontohkan oleh Pak Odang, sang kreator kita kali ini. Sampai di sini sang kreator episode yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Dah, atur nuhun. Sami-sami. Iko bulan dulu yang di sini apa ya? Sip.